lagi bersama saya, Nila Putri Trisna Dewi, untuk membahas materi atau mata kuliah keperawatan medikal bedah 3, ya, dimana jadi fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem persarafan, sensori persepsi, interdomen, dan muskuloskeletal. Nah, gangguan dari sistem tersebut meliputi adanya gangguan peradangan, kelainan degeneratif, adanya trauma yang termasuk dalam kasus yang sering terjadi baik dalam kondisi lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Jadi lingkup bahasan pembelajaran ini mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien yang kita tangani. Nah, intervensi keperawatan meliputi nanti terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi, termasuk kita bisa melakukan terapi komplementer. Kemudian jadi proses pembelajaran ini nanti dilakukan melalui metode lecture yang pertama, kemudian ada individual learning, kemudian ada PBL, kemudian small group discussion atau SGD, dan praktek laboratorium. Jadi, di mana penilaian mata kuliah ini dapat ditentukan sesuai dengan ketepatan, penugasan, atau penguasaan materi yang nanti adik-adik pahami. Ya, mulai dari SGD, nanti diskusi kita berikan bobot 5%, kemudian penilaian juga dari UTS dan UAS sebanyak 60%. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah hari ini adalah mengintegrasikan hal-hal penelitian atau hasil-hasil penelitian utamanya yang terkait dengan anatomi fisiologi ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem persarafan, sensori persepsi, interdomen, dan juga muskuloskeletal. Oke, baik. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mempelajari materi di keperawatan medikal bedah 3, ya, khususnya tentang anatomi fisiologi sistem persarafan. Ya, pertama-tama Ibu perkenalkan diri dulu, namanya Nila Putri Trisna Dewi. Nanti kalian bisa panggil Ibu Dewi sehingga memudahkan kalian ketika ingin berdiskusi dengan Ibu. Ya, oke, sebagai pengenalan dari anatomi fisiologi sistem persarafan ini sebenarnya sangat kompleks ya, tapi kita bisa bahas satu persatu. Nah, didahului dulu dari pengertian sistem saraf itu sendiri. Ya, jadi saraf itu bentuknya seperti ini. Nah, saraf ini merupakan serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat ya, yakni otak dan sumsum tulang belakang yang ada di tubuh kita, dan antar bagian sistem saraf dengan yang lainnya. Nah, sistem saraf ini juga membawa impuls ya dari susunan saraf tepi kemudian ke otak dan saraf pusat. Ya, neuron ini atau sistem saraf ini kadang juga disebut sebagai sel-sel saraf, di mana istilah ini sebenarnya kurang tepat, tetapi banyak sekali neuron yang tidak membentuk saraf ya. Jadi ini contoh gambaran sistem saraf itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari embrionik atau perkembangan sistem saraf itu sendiri, gambarannya jadi seperti ini. Ya, jadi sistem saraf juga ada embrionya. Mulai terbentuknya itu sekitar 20 hari. Ya. Nah, setelah 4 minggu gambarannya seperti ini. Jadi di sistem saraf itu sendiri ada namanya forebrain, midbrain, hindbrain, dan spinal cord. Ya, jadi kalau kita belah sistem sarafnya gambarannya seperti ini. Ya, nah kalau contoh yang C ini adalah gambaran sistem saraf yang ada di otak kita, yaitu pada bagian cerebellum, diacephalon, midbrain, cerebellum, pons, medulla oblongata, dan spinal cord. Ini adalah bagian-bagian sistem saraf yang penting yang ada di bagian otak kita. Ya. Nah, kita masuk ke struktur sel saraf itu sendiri. Sebelumnya sudah ada yang tahu tentang struktur sel saraf?
Udah ada bayangan belum? Gimana adik-adik? Baru sekilas saja, Ibu. Baru sekilas ya, coba kita bahas ya satu persatu. Jadi dari struktur sel saraf ini dimulai itu ada namanya dendrit. Ya, dendrit ini gambarannya seperti ini yang di tanda panah. Kemudian ada namanya badan sel, ada namanya nukleus. Nukleus itu adalah inti sel ya, yang bulat ini namanya nukleus. Kemudian ada namanya nodus truncator ya, yang menghubungkan antara selubung mielin 1 dengan selubung mielin 2. Nah, ini namanya selubung mielin yang bulat ini. Kemudian di dalamnya ada namanya sel sekuat. Ya, kemudian antara penghubung si badan sel dengan penghubung selubung mielin ada namanya akson. Ya, akson. Ini namanya akson. Kemudian di ujungnya itu namanya ujung akson. Ya, secara garis besar seperti inilah gambaran dari struktur sel saraf itu sendiri. Ya, nah jenis sel saraf juga kalau kita lihat ini substansinya sangat banyak sekali ya. Dimulai dari dorsal ya, kemudian ada tanduk dorsal ya, kemudian ada badan sel atau neuron, kemudian akson dari neuron motorik, juga ada reseptor dari sel saraf itu sendiri untuk rangsangan pada kulit kita. Ya, akson itu ada akson dari neurosensorik, ya, neurosensorik atau juga ada badan sel neurosensorik. Jadi akson itu adalah seperti reseptor yang memberikan stimulus terhadap kita. Ya, begitu kita menyentuh bagian panas atau tajam, biasanya tangan kita akan secara otomatis atau refleks melakukan fleksi atau menarik tangan kita agar tidak terkena panas atau tidak terkena benda tajam. Ya, kalau kita lihat dari tipe-tipe sel saraf itu sendiri, ada tipe saraf bipolar, kemudian ada tipe saraf unipolar, multipolar, dan sel saraf piramidal. Nah, bentuknya seperti ini, beda-beda. Jadi mereka ini fungsinya juga beda-beda di dalam tubuh kita, ya, sesuai dengan tempatnya. Kalau kita bicara tentang jaringan saraf, ya, mungkin kalau adik-adik baru mendengarkan ya tentang jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu sendiri juga mempunyai fungsi, ya, fungsi masing-masing. Yaitu yang pertama untuk menghantarkan impuls listrik. Kemudian yang kedua bisa untuk menyampaikan informasi dari satu dengan area lainnya. Ya. Nah, kalau ini tentang neurotransmitter, bahwa di saraf kita itu juga dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh adanya adrenalin, non-adrenalin, adanya dopamin, serotonin ya, sehingga kita biasanya terstimulus ketika kalian merasa ngantuk, ketika kalian merasa nyeri, atau bahkan ketika kalian merasa lapar. Jadi ini terstimulus selain oleh sel saraf itu sendiri juga oleh bagian neurotransmitter yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sistem kerja sel saraf itu sendiri ada saraf simpatik dan parasimpatik. Kalau Ibu tanya ke adik-adik, sebelumnya masih ingat nggak perbedaan antara saraf simpatik dan parasimpatik? Masih ingat nggak waktu SMA mungkin? Ini loh, sel saraf sadar, ada saraf tidak sadar. Ingat nggak contohnya kira-kira apa? Ayo boleh Anggita. Anggita Putri ya. Apa kira-kira Anggita Putri? Yang saya tahu kalau saraf parasimpatik itu saraf yang mengontrol tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh. Sedangkan saraf simpatik itu mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon lawan atau lari seperti itu. Oke, terima kasih atas contohnya ya. Oke, kita bahas lebih lanjut untuk perbedaan saraf tersebut ya. Jadi
dari mulai sistem saraf ini, baik parasimpatik ataupun saraf simpatik itu berdasarkan dibentuk oleh sel-sel saraf sendiri ya. Jadi sel saraf atau neuron juga merupakan struktur yang khas dia. Sementara saat kita lihat dari ini ya, umpamanya dari bagian tangan kita yang tersentuh api. Jadi arah impulsnya itu naik ya. Nanti sama juga dia menstimulus ke otak. Nanti jadi otak yang memberikan respon melalui akson sel saraf sensorik ya, melalui badan sel saraf sensorik juga, sehingga diantarkan oleh dendrit atau sel saraf itu sendiri atau saraf sensorik atau efferent, sehingga dia akan merespon dengan reseptor nyeri di kulit. Ya, jadi kalau kita secara normal diberikan rangsangan baik itu panas atau nyeri, tangan kita otomatis akan melakukan penarikan ya atau gerakan fleksi. Ya, tidak ada yang membiarkan tangannya menjadi terbakar, ya dibiarkan walaupun panas walaupun nyeri. Jadi secara refleks itu kita akan segera menarik tangan kita. Notabene walaupun kita tidak melihat seperti contoh tadi, kita tidak melihat adanya jalan yang rusak atau kubangan air, tapi kalau ada objek panas atau objek sakit, walaupun kita tidak secara langsung melihat, kita bisa langsung melakukan penarikan. Itulah namanya gerakan refleks dari sistem saraf yang sudah dikomandai oleh otak kita sebelumnya. Ya, oke. Kalau kita bicara bagian utama tentang sistem saraf ya, jadi bagian utama tentang sistem saraf itu yang pertama ada namanya cerebrum. Ya, kemudian ada namanya cerebellum. Nah, ini tempatnya ya. Bagian otak kita ada otak besar, otak kecil, kemudian ada namanya brainstem, kemudian spinal cord. Ya, spinal cord di sini. Ya, begitu juga dari nervusnya ya. Nervusnya juga ada radial, medial, dan ulnar. Ya, ini di bagian tangan kita. Kemudian kalau kita lihat di bagian dada, bagian perut atau torak, ya, ini ada interkostal, subkostal, ya, sampai genitofemoral, ya, sampai di bagian ini. Kemudian ada bagian lumbar dan ada bagian sakral plexus. Kalau sakral plexus tuh tempatnya di ekstremitas bawah. Jadi kalau kita bicara tentang sistem saraf, bagiannya sangat banyak. Ya, jadi tergantung kita membahasnya di bagian yang mana, dan fungsinya tentunya berbeda-beda antara sistem saraf yang satu dengan yang lainnya. Nah, mudahnya Ibu berikan ringkasan seperti ini ya. Jadi sistem saraf pada manusia itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua. Ya, susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Jadi kalau kita ngomongin susunan saraf pusat, itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu otak, atau bahasa istilah medisnya adalah encephalon, kemudian sumsum tulang belakang, atau medula spinalis. Ya, jadi di otak atau encephalon itu ada otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan, yaitu medula oblongata. Ya, ini letaknya di bawah otak kecil ya, di dekat leher kalian ya. Kemudian kalau kita lihat dari susunan saraf tepi, itu jadi saraf tepinya itu ada saraf sadar, ada saraf tidak sadar. Ya, jadi saraf sadar itu dibagi juga menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf tepi kranial, yaitu pemeriksaan dari nervus 1 sampai nervus 12. Yang fungsinya beda-beda juga untuk mengetahui dari penciuman, pendengaran, ya, penglihatan, juga keseimbangan untuk masuk ke diencephalon ya. Diencephalon ini juga ada bagiannya lagi. Yang pertama adalah talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Ya, jadi talamus itu sendiri fungsinya untuk menerima atau meneruskan impuls ke korteks otak besar.
atau berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Kalau hipotalamus itu mengendalikan aktivitas dari sistem otot saraf otonom. Ya, kalau epitalamus ini kita sempit, jadi jaringan saraf yang membentuk encephalon. Ini berfungsinya juga untuk mendorong emosi. Jadi kalian kalau yang suka emosi, baik emosi sedih, kesal ataupun marah, yang bagian yang paling berperan adalah epitalamus ya di otak kita. Kemudian juga bagian lainnya itu ada pons ya. Jadi pons ini fungsinya mengatur frekuensi pernapasan. Ya, sehingga mungkin kalau kalian jalan terlalu lama, terlalu jauh, biasanya kan ngos-ngosan ya. Tapi pons inilah yang akan membantu untuk mengatur adanya ventilasi atau ventilasi yang ada di tubuh kita. Ya, jadi kalau otak kecil itu fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan atau kontrol gerak mata. Ya, ada juga namanya formasi retikuler. Ini memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadarannya. Nah, kalau medula oblongata ini selain pernapasan juga membantu sistem pencernaan, sistem kita dalam menelan, ya, muntah, dan gerak refleks. Ya, jadi medula oblongata ini kompleks sekali fungsinya sehingga seperti yang Ibu katakan tadi, ketika ada kecelakaan seperti itu, maka yang pertama diselamatkan adalah bagian ini ya. Sehingga kalian sering melihat pasien-pasien itu kalau pada kecelakaan dipasang collar terlebih dahulu. Nah, ini ada cara kerjanya. Di cara kerja dari otak itu sendiri. Nah, dari bagian ini ada yang bisa menerangkan nggak? Gimana sih cara kerjanya? Gimana urutan kerjanya? Bisa dibantu? Coba Miranda. Coba Miranda. Nah, dijelaskan ini. Gimana nih cara kerja dari sistem otak sehingga mendapatkan komando kepada bagian tubuh. Boleh dijelaskan? Silakan baganya seperti apa dari Miranda? Baik, dari yang saya lihat itu pertama otak itu mendapatkan informasi dari saraf tubuh dan bagian dari otak lain. Kemudian informasi-informasi itu diproses di hipotalamus dan di hipotalamus itu ada sel-sel pembebas hormon atau sel-sel neurosekresi. Kemudian sel-sel ini menghasilkan dan disimpan di kelenjar hipofisis. Kemudian kelenjar hipofisis ini mengatur fungsi dan dikirim lagi ke kelenjar endokrin lain di dalam tubuh. Apakah begitu, Ibu? Oke, terima kasih Miranda ya. Oke, sudah benar ya. Jadi cara otak itu memberikan atau mengirim informasi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi apapun yang kita dapatkan informasinya baik dari 5 panca indera kita, baik dari pendengaran ya, baik dari penglihatan ya, baik dari yang dirasa ya, itu akan dikirim terlebih dahulu ke hipotalamus sebelum kita merespon ke tubuh yang lain. Ya, makanya ada orang nggak dipukul melalui mendengar saja, umpamanya kata-kata yang tidak menyenangkan yang dikelola oleh hipotalamus, kita jadi merasa sedih, kita jadi menangis, misalnya seperti itu. Padahal saya nggak dipukul, saya nggak merasa sakit. Cuman saya mendengar omongan saja, saya jadinya bisa sedih. Nah, pernahkah mengalami hal seperti itu ya? Nah, itulah salah satu panca indera kita sedang berfungsi, yaitu panca indera pendengaran. Nah, pendengaran itulah mengelola ke hipotalamus. Ya, nanti masuk ke diafragma hati. Jadinya merasa sedih, sakit, mengeluarkan berespon berupa air mata misalnya, atau bisa berespon juga dengan marah balik. Ya, jadi semua penginderaan kita itu mengirimkan sinyal terlebih dahulu ke hipotalamusnya. Ya. Oke.
Nah, kalau kita lihat dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang, ini ya, ini sarafnya yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan dilindungi oleh tulang belakang. Jadi bentuknya sumsum tulang belakang seperti ini, ya. Atau medula spinalis kurang lebih seperti ini ya, seperti ada ekornya. Ya. Nah, ini bagian dari medula spinalis. Juga terdapat serabut-serabut di medula spinalis ya. Nah, fungsinya itu salah satunya untuk menyalurkan impuls juga. Dan yang menuju ke otak, kemudian mengatur gerak refleks dari tangan, lutut ya. Kemudian terdapat sel saraf perantara atau penghubung yang menghubungkan saraf sensorik dan juga saraf motorik. Ya. Jadi cairan cerebrospinal ini juga disekresi oleh plexus ya. Daerahnya bening warnanya ya. Bening sebagai penahan goncangan dan tempat pertukaran nutrisi antara darah dan sistem saraf. Ya, digunakan untuk deteksi penyakit meningitis. Nah, ini kalau kita lihat CRS-nya ya. Jadi volume totalnya ada di situ 100 sampai 160. Ya, atau setengah dari ini otak kita. Nah, ini kalau kita bicara sistem saraf tepi. Ya, kalau kita bicara sistem saraf tepi berdasarkan arah impuls yang dibawanya, jadi ada sistem saraf aferen, sistem saraf aferen. Ya, kalau berdasarkan asalnya, itu ada sistem saraf di kepala atau sistem saraf tulang belakang. Ya, jadi sistem saraf tepi ini yang terdiri dari sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Oke. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Ini 12 saraf kranial yang Ibu katakan tadi ya. Jadi ada dari olfaktorius ya sampai juga hipoglosal. Jadi fungsinya memiliki fungsi masing-masing di dalam tubuh kita. Ya, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Untuk ini memang harus dipahami karena ini biasanya kita lakukan pemeriksaan ini pada pasien-pasien neuro seperti satu stroke, miastenia gravis, dan ya kemudian bisa juga meningitis, garotak, ya. Oke. Nah, ini bagian dari saraf spinal tadi. Ya, berjumlah 31 pasang. Jadi 8 pasang itu ada di saraf leher, 12 pasang ada saraf punggung, ya. Kemudian 5 pasang di saraf pinggang, 5 pasang saraf panggul, dan 1 pasang di saraf ekor. Ya, jadi gambarannya seperti ini kalau kita lihat di gambaran sistem sarafnya. Nah, secara jelasnya seperti ini ya. Di mana tuh letaknya 8 pasangnya, 12 pasang, dan 5 pasang saraf. Nah, ini saraf simpatis dan parasimpatis ya, yang tadi sudah dijelaskan sama Anggita ya. Oke, kalau saraf simpatis ini contohnya di jantung ya, karena ini berupa otot polos saluran cerna, otot polos saluran nafas ya. Kalau parasimpatis itu ini memperlambat kecepatan denyut jantung. Ya, jadi inilah sehingga kedua saraf ini penting untuk kita karena ada yang membantu mempercepat dikala itu sangat lambat, karena kalau sangat lambat pun tidak baik ya, rasanya bisa bradikardi. Kalau sangat cepat nanti pasiennya bisa takikardi. Jadi harus perlu penyeimbang, yaitu kedua saraf ini memiliki peranan penting dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sistem kerja saraf otonom itu sendiri, ada di refleks otak, ada refleksnya di tulang belakang. Ya, gerak refleks ini tentunya sangat melibatkan peranan dari sistem saraf itu sendiri. Ya. Nah, ini letak-letaknya ya, dari saraf simpatik ataupun saraf parasimpatik. Nah, ini fungsinya kalau kalian lihat di bagian mata, ya. Jadi kalau parasimpatik itu menyempitkan pupil mata. Kalau
Kalau simpatik meleburkan pupil mata atau memperbesar, ya tergantung stimulusnya. Kalau kena cahaya, ya bisa melebar. Kalau tidak kena bisa menyempit kembali ya. Nah, kalau ini area Brodmann yang ada di tubuh kita. Jadi ada 49 sistem yang ada di bagian otak kita atau area Brodmann itu sendiri. Ya. Jadi dari area 1 sampai area 49 dia memiliki fungsinya masing-masing. Ini banyak fungsinya, ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya untuk materi anatomi, fisiologi, sistem neuro ya atau persarapan pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Sebelumnya apa ada yang ingin diklarifikasi, ditanyakan atau disampaikan oleh adik-adik? Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Arya, boleh. Ya, saya ingin bertanya sedikit tentang sistem saraf ini. Apakah sistem saraf ini bisa beregenerasi, Bu? Kan secara ini bisa rusak atau mati selnya. Seperti itu. Mohon jawabannya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Arya. Pertanyaannya bagus ya. Kalau untuk beregenerasi sistem saraf sesuai dengan usia ya. Kalau usianya sudah dewasa ke lansia itu agak sulit. Ya, itu dibuktikan dari pada pasien-pasien stroke yang sudah mengalami pecahnya pembuluh darah otak atau mengalami iskemik, penyempitan di pembuluh darah otak. Jadi begitu sistem sarafnya itu terjadi kerusakan atau kematian sangat sulit untuk kembali sepenuhnya normal. Ya, 10%-nya pasti akan ada tanda gejala atau gejala sisa. Misalnya kalau pada pasien stroke, gejala sisanya biasanya itu ditandai dengan kesulitan untuk berjalan, atau kelumpuhan atau bicara pilu, mungkin kalau pernah kalian lihat. Begitu juga dengan pasien-pasien dengan cedera kepala berat. Kalau sudah mengena sistem sarafnya, walaupun itu usianya sekitar 20 tahunan, gitu, untuk kembali total normal itu susah. Sehingga kemarin ada kasus anaknya umur 19 mengalami cedera kepala berat, walaupun sudah diperbaiki dengan operasi sekitar 2 kali ya pada sistem sarafnya melalui bedah saraf, tetapi tetap untuk normal 100% susah. Sehingga kekurangannya dia kehilangan jangka pendeknya. Ya, tahu nggak kehilangan jangka pendek? Ingatan jangka pendek. Jadi kalau baru dikasih tahu nanti 5 menit, 10 menitnya udah lupa baru yang dikasih tahu. Tapi jangka panjangnya dia masih ingat. Sehingga kalau dibilang normal kembali 100% tidak ya. Tetapi mungkin 90%-nya ya dengan 10% ada gejala sisa. Jadi kalau total baik itu kemungkinannya sangat tipis karena beberapa kasus belum ada yang menyatakan 100% dari kerusakan neurologi bisa kembali normal. Ya, dari hasil penelitian juga begitu, jadi belum ada yang menyampaikan 100% dapat kembali normal. Ya, paling banyak berani mengatakan 90%-nya. Itu pun dengan memori jangka panjangnya, jangka pendeknya atau jangka panjangnya bisa hilang. Ya, mungkin itu, Arya. Sudah jelas ya? Jelas, Ibu. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, Ibu akhiri ya mata kuliah anatomi fisiologi tentang sistem persarapan, utamanya di pembelajaran keperawatan medikal bedah 3. Ya, adik-adik ya. Baik adik-adik, demikian pembelajaran pada hari ini tentang keperawatan medikal bedah, khususnya anatomi fisiologi pada sistem persarapan. Semoga apa yang disampaikan dan kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat dalam adik-adik mempelajari proses kesusahan keperawatan. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.